Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sebelumnya mohon maaf, tolong di subscribe dulu channel ini, masih kecil, agar bisa berkembang nantinya dan akan memberikan informasi-informasi yang gamblang, apa adanya, belak-belakan, tanpa dibumbuin kecap ataupun bumbuin saus. Yang penting yang jelas apa adanya, tanpa basa-basi saya akan memberikan informasi lagi. Di sini banyak sekali info yang sangat menggila. Kenapa saya agak canda ini? Sangat menggila. Dananya dari mana? Banyak sekali yang memprediksikan bahwa BTC nanti akan 1 juta dolar pret. Makanya kita harus berhati-hati, jangan dimakan mentah-mentah. Setiap berita sana sini kita harus pakai otak kita, pakai pikiran yang waras, jangan pikiran yang geblek. Saya ngomong apa adanya, belak-belakan. Bahasa saya seperti ini agar gampang, mudah dimengerti, semua mudah-mudahan paham. Saya nggak bisa bahasa-bahasa yang sulit, nanti dicernanya malah tambah sulit, melilit. Ini langsung saya katakan untuk berhati-hati dalam menganalisa berita sana sini. Kita pakai pikiran yang waras, bukan pikiran yang edan. Kalau sampai Bitcoin katanya sampai 1 juta US dollar, gila-gilaan. Apakah maaf saya jadi ketawa. Kita makanya pakai pikiran yang waras saja. Sekarang gini, kemarin Fed itu mengucurkan dana, tidak lain tidak lebih itu kondisi perbankan yang pada rontok, banyak perusahaan-perusahaan yang takut. Makanya kalau saya melihat informasi, saya membaca-baca itu ada lebih daripada 100 bank yang kolet. Ini saya jadi ketawa. Bank kolet, bank goyang goncang, sampai 100 lebih bank-bank di dunia yang besar-besar. Itu uang-uang perusahaan yang ada di bank-bank otomatis pada takut, yang punyanya pada ditarik semua. Uang-uang yang di bank perbankan itu semua akan ditarik sama yang punya perusahaan-perusahaan. Akhirnya apa? Akhirnya Fed itu dinego, bank-bank itu pada teriak kekurangan US dollar karena perusahaan-perusahaan mau pada ngambil duitnya semua. Makanya pada ketakutan kurangan dolar. Akhirnya yang kurang dolar seperti mungkin mata uang di luar US dollar itu disuap dengan dolar untuk menyediakan para perusahaan yang mau mengambil dananya. Toh kalau masuk ke BTC tidak seberapa, banyakkan masuk ke silver, logam mulia, dan emas dan sebagainya. Kalau ini ada berita yang katanya nanti jadi 1 juta US dollar per BTC, itu nanti takutnya permainan mereka untuk mancing-mancing supaya retail pada masuk. Uangnya kan sebagian dimasukkan ke BTC, permainan dia agar pada masuk semua. Dia banting harga, dia banting harga, dia pun mau cari cuan. Makanya saya ngomong di sini channel anti sangkut agar pada ngerti, agar pada tahu, santai slow. Kalau BTC memang bagus, nggak akan hancur seperti perbankan, akan tetapi kita berpikir yang waras, nunggu harga turun, crash, sabar. Saya berkali-kali mengatakan seperti itu. Beli di bawah, jual di atas, bukan kebalikannya. Kalau Anda mau masuk sekarang, beli di pucuk, nanti mau jual di bawah. Itu yang kalian mau. Makanya berita jangan terlalu mudah dipercaya. Kita pakai otak yang waras. Ini langsung saja saya ke BTC nya.
cek langsung kita bareng-bareng. Ini harganya baru masuk ke 28 aja sudah ngos-ngosan. Paling kalau demand banyak yang masuk, paling-paling di pertengahan antara awan Ichimoku ini, itu kalau ada demand yang kuat paling disorong sampai harga 35.000 US dollar, paling hanya 35.000, itu pun paling mentok. Paling-paling takutnya hanya sampai di 30-an, nanti akan melanjutkan penurunan lagi. Ini masih kondisi bearish, ini masih kondisi di bawah awan Ichimoku sayang. Makanya saya di sini banyak ketawa. Duit dari mana? Dari Hong Kong, 1 juta US dollar per BTC. Waduh, ngaco. Makanya saya ya banyaklah yang tutorial yang bahasanya bagus-bagus, tapi kalau kita nggak cerna, kita terjebak ke situ. Yang saya takutkan, banyak berita di luar sana yang katanya targetnya sekian bulan nanti BTC akan naik jadi sekian. Ini takutnya saya itu politik semua, permainan semua, para paus, para whale, perusahaan-perusahaan ikut juga main scalping. Yang kemarin dapat kucuran dana dari Fed, yang kemarin suap, alasannya kan banyak yang mau ambil uangnya dari perbankan, makanya kekurangan dolar. Nanti takutnya yang sebagian untuk scalpingan BTC, Anda masuk, Anda sangkut itu di situ. Makanya saya ya sambil bercanda sambil ketawa, apa adanya, kita pakai pikiran yang waras, oke? Sambil kita membahas, saya masih ketawa aja ini terus terang. Nanti sambil menunggu membahas koin yang lain, kita hati-hati dalam berita-berita itu, jangan ditelan mentah-mentah. Semua berita ditelan mentah-mentah. Berita itu kan kadang-kadang dikemas dengan baik-baik sekali, bagus-bagus sekali. Kita jangan bego, kita pakai pikiran yang waras. Kadang-kadang asal kita ada berita, kita makan mentah-mentah. Makanya adanya Anda sangkut melulu, kita harus pakai logika. Adanya sangkut melulu, yang adanya pada bonyok, pada benjut. Yang ini saya takutkan, ini apa namanya, yang namanya bukan perusahaan, bukan perbankan, mereka semua hijau kalau melihat uang. Makanya takutnya mereka juga pada ikut scalpingan. maaf ya, kita langsung aja bahas token Breeze dulu. Kita langsung ke koin Breeze. Ini sudah sejak lama saya bahas, emang kondisinya bearish. Ini sudah mulai akan jebol daripada awan Ichimoku ini. Ini kalau jebol nanti turunnya sangat ke bawah sekali, makanya kita sabar tunggu serok ke bawah. Tapi itu kalau turun ke bawah ya saatnya kita untuk serok, karena dengan segera akan masuk ke Indodax. Tapi jangan berharap banyak, karena kondisi market dunia memang Anda tahu sendiri, memang lagi acak kadut nggak karuan. Tapi ini baiknya developer daripada Breeze token ini, dia nggak peduli ekonomi lagi hancur, acak kadut segala macem, dia pantang mundur maju terus untuk listing terus di mana-mana. Ini yang saya suka, yang saya katakan token bagus nanti ke depannya. Makanya untuk jangka panjang, untuk membeli ini untuk jangka panjang. Di samping itu kita ngapain kita buru-buru, kita juga modalnya kan koin micin kan nggak terlalu gede, kita beli nggak usah terlalu banyak, sesuai dengan toko kita, mungkin hanya 5% ataupun 10% daripada keuangan kita. Jadi kita santai. Kalau kita main apa namanya, aset kita dimasukkan semua sampai 50-80%, maka kita nggak akan tenang, psikis kita akan terganggu. Makanya saya sarankan kita santai aja, slow sambil ketawa. Ini ya walaupun malu, saya itu pernah nafsu di dalam cryptocurrency itu, motor saya jual, mobil saya jual, istri aja yang nggak saya jual. Makanya hati-hati, sabar, kita tunggu dulu di bawah, nggak usah buru-buru. Anda gimana kalau buru-buru? Yang namanya paus saja perbankan
bukan pada scalpingan. Ini kita sabar nunggu di bawah, tapi jangan berharap banyak. Untuk Indodax itu marketnya nggak sebesar kayak KuCoin. Yang penting intinya progres ke depan. Untuk token BRIZ ini bagus, semua nggak ada yang instan, kita perlu waktu, Shiba pun perlu waktu, Matic pun perlu waktu. Saya yakin ke depan token ini akan bagus. Mungkin hanya itu untuk BRIZ-nya. Yang penting kita semangat terus, kita melawan, kita berperang, tempur, maju terus, pantang mundur. Sekarang akan saya bahas token yang lain. Kita langsung saja ke CMC biar bahasnya langsung, nggak satu-satu kelamaan, biar videonya nggak terlalu panjang. Tolong yang belum subscribe di subscribe, yang sudah saya ucapkan terima kasih. Ini kenaikan ini uangnya lagi semua tertuju ke BTC sama ETH, sedangkan BTC dominonya saja masih menguat. Jadi uang yang masuk ini sekarang banyaknya ke BTC sama ke ETH. Untuk altcoinnya nggak dapat apa-apa, malah kebanyakan merah merona. Makanya sabar saja, nunggu BTC nya koreksi, barangkali nanti pada TP di BTC, kemudian uangnya masuk ke altcoin. Itu harapan saya seperti itu. Biasanya kalau BTC nya lah anteng-anteng satu wae, mungkin kelanjutannya baru altcoin ada momennya. Memang seperti itu. Berkali-kali saya ucapkan kata sabar. Ini nggak begitu naik terlalu tinggi. Cardano juga masih segitu-gitu aja, SRP juga paling naik 100 perak. Ini malah turun 1,25% untuk XRP. Cardano nya turun 4%, Polygonnya turun 6%, Dogecoin 1,4%, Solana naik 7,98%, Polkadot 2,71% kenaikannya. Untuk Shiba Inu, koin kesayangan Anda, sekarang turun 5,64%. Ya, itu semua pada turun. Makanya saya bilang kemarin saya ngomong apa, kondisi global kurang beres. Sabar, bukan beli di pucuk jual di bawah, tapi kita nunggu harga crash, kita sabar, tahan mental kita. Baru ketika nanti ada kenaikan yang tinggi, mungkin Mbah Jarem Powellnya nyetak uang lagi banyak, gila-gilaan, karena banyak di di demo sana sini. Akhirnya cetak uang terpaksa, entah belakangnya kemudian hari berapa tahun kemudian inflasi yang model apa terlalu tinggi. Yang penting kita sudah cuan dulu, jangan sangkut melulu. Kita kan namanya lagi akan berperang kepada orang-orang asing. Mudah-mudahan orang-orang kita dari Indonesia pada cuan, uang mereka ketarik ke kita, kan itu yang kita mau. Ada yang cuan, juga ada yang bonyok. Memang permainannya seperti itu. Kita harus berpikir yang waras, jangan berpikir 1 juta US dollar per BTC. Itu makanya hari ini saya cukup lagi bahagia, lagi gembira. Mudah-mudahan teman-temanku semua juga pada gembira, pada bahagia, selalu sehat tanpa kurang suatu apapun. Cukup sekian saja dulu karena banyak ketawanya, jadi saya merasa gak enak. Mudah-mudahan pada sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. So gampang kita sambung kembali. Tolong kalau ada yang mau request token apa yang dibahas, saya akan siap dengan senang hati untuk membahasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.